Selamat pagi adik-adik. Pagi. Wah, yuk kita semangat memuji Tuhan. Amin. Beri dulu senyum terbaik buat Tuhan Yesus. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, sungguh indah. Lagi. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Pakai loncatnya yuk. Oh, oh, sungguh indah. Amat tinggi takkan teratasi, amat dalam takkan terselam, amat lebar takkan terkelilingi. Oh, oh, sungguh indah. Adik-adik ya, dengan penuh semangat. Amin, amin. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, sungguh indah. Amat dalam, amat tinggi takkan teratasi, amat dalam takkan terselam, amat lebar takkan terkelilingi. Oh, oh, sungguh indah. Oh, 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 sungguh indah. Sekali lagi. Oh, oh, sungguh indah. Amin. Kasih Tuhan Yesus sungguh tinggi, sungguh panjang, lebar. Amin. Amin. Benar kakak ibu? Betul. Wow, yuk adik-adik kita puji Tuhan lebih lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih siapa? Kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Sekali lagi, mengalahkan segalanya. Yeay. Kasih-Mu sungguh indah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kau Allah kami yang baik, Kau Tuhan kami yang baik. Mari adik-adik saat ini kita menyembah Tuhan. Mari tutup mata kita memandang Tuhan saat ini. Thank you Lord. Kau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus kita sangat baik. Thank you Lord. Bapa, Engkau sungguh baik.
suka ketika anak-anaknya bersyukur sama Tuhan Yesus. Mari hati kita dipenuhi dengan syukur dan kita katakan, Tuhan Yesus sangat baik. Thank you Lord. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari angkat kedua tangan kita. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Mari bersyukur pada Tuhan Yesus untuk kasih sayang dari Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk cinta-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur untuk keluarga kami yang baik. Kami bersyukur Tuhan memberkati sekolah kami, hidup kami. Tuhan memberkati kami. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kau sangat baik Bapa. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu.
Selamat hari Minggu teman-teman. Selamat hari Minggu. Udah pada siap belum gereja hari ini? Siap dong, kalian semua udah siap kan? Iya, kita bakal denger cerita dari Kak Angel loh Mimi hari ini. Iya ya, aku gak sabar nih mau denger cerita Kak Angel. Yuk, kita samperin yuk ke Kak Angel yuk. Ih, bentar. Kiko mau cerita dulu dong. Kenapa Kiko mau cerita apa? Kiko kemarin abis dibeliin handphone baru. Keren. Terus kamu kenapa dibeliin handphone baru? Ya karena mamaku banyak duit, makanya dia beliin aku handphone baru. Emang kamu gak punya handphone? Aku nggak, mamaku nggak punya duit, jadi aku kalau minta handphone nggak dikasih. Ih, mamanya gak punya duit. Mending mama Kiko punya duit banyak, beliin HP baru mulu tiap tahun sekali. Keren kan? Iya, enak banget sih, mama Kiko banyak duit. Kiko orang kaya ya. Iyalah. Aduh, kalau aku nggak punya duit, minta handphone udah lama nggak dibeliin. Ih, suara apa tuh? Aduh, ya ampun Kiko, aku lapar nih. Iya, udah ayo kita makan di McD aja, deket sini kan ada McD. Wah, enak banget tuh McD. Tapi Kiko, aku nggak punya duit. Kiko bayarin boleh nggak? Hah? Kiko bayarin Mimi? Hi, ya udah sana minta aja duit ke mama kamu dulu sana biar bisa makan McD. Ya ampun Kiko, kan aku udah cerita mamaku tuh nggak punya duit. Kiko Ya kok nggak udah. mau sih bayarin aku? Kalau kamu nggak punya duit, ngapain mau makan di McD? Kiko aja makan sendiri. Dadah, orang kaya mau makan McD dulu. Ih, dasar orang kaya tapi pelit. Duh, Mimi kakek Angel kaget. Kamu kenapa nangis? Kak Angel, aku sedih banget Kak. Sedih kenapa? Aku nggak diajak sama Kiko ke McD. Oh alah, si Kiko ke McD. Kamu gak diajak? Iya, padahal aku lapar banget nih Kak Angel. Ya udah nanti setelah selesai ibadah, nanti Mimi kakak ajakin ke McD. Kita nanti makan ayam. Nanti Kak buat Mimi dapat 2, oke? Tapi jangan sedih lagi ya. Iya Kak Angel. Nah, pinter Mimi. Tadi si Kiko juga cerita kalau misalnya dia tuh dapat hadiah. Dia dibeliin handphone. Terus aku nggak pernah dapet handphone soalnya mamaku nggak punya duit Kak. Walah, ya mungkin mama kamu memang gak punya uang kali. Kalau Kiko kan beda. Kakak, aku mau tanya deh, Kenapa? kan Kiko kaya tuh, terus Iya. aku kalau mamaku nggak punya duit, itu artinya Tuhan Yesus nggak sayang ya sama aku? Enggak dong, tentu enggak. Tuhan Yesus itu sayang sama semua orang. Tapi aku sebel banget Kak, kalau Kiko tuh gampang banget, dia pengen beli ini, pengen beli jajan itu, dia selalu dibeliin. Tapi kalau aku nggak bisa beli ini, beli itu. Aku pengen handphone, pengen jajan yang banyak banget. Sabar. Nanti kalau kakak cerita firman Tuhan, pasti nanti kamu dapat jawabannya. Bingung kan? Ya udah, sekarang mana Kiko? Coba mana Kiko? nggak Aduh. Halo. Kiko, pasti dia udah kenyang ya Mimi ya. Iya nih, pasti Kiko kenyang. Kok Dari kakak mana? tahu? Iya, tadi kata Mimi kamu makan McD. Kok kenapa nggak ngajak Mimi? Ih, kan yang kaya aku bukan Mimi, makanya aku mau banyak duit, aku beli McD. Ini dasar orang kaya. Ih, bagus lah aku bisa makan McD. Terus aja kalian berantem ya. Ntar kalau kalian berantem nggak kelar lagi ini kita ibadahnya. Aduh, yaudah. Nanti dulu ya berantemnya, marah-marahnya. Hari ini kan kita mau ibadah, ya. Jadi sekarang kita mau dengar firman Tuhan, oke? Oke, Kak. Semuanya harus nurut sama kakak, harus dengar cerita firman Tuhan. Tuhan. Adik-adik juga yang di rumah harus dengerin firman Tuhan ya. Hari ini Kakak Angel mau cerita, bakal seru banget. Nah, Kakak Angel mau cerita tentang seorang yang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada yang tahu nggak? Mimi, Kiko tahu nggak?
Nggak tahu kok. Nah adik-adik yang di rumah juga tahu nggak? Pasti pernah denger ya tapi agak-agak lupa gitu. Nah hari ini Kak Angel mau cerita nih adik-adik. Namun sebelum itu kita berdoa dulu yuk. Supaya Yuk. kita bisa mendengar firman Tuhan dan kita bisa melakukannya. Oke? Yuk kita berdoa. Adik-adik yang di rumah juga yuk kita lipat tangannya, tutup matanya, Kakak Angel berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah memuji dan menyembah-Mu. Saat ini Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati setiap kami, berkati adik-adik yang di rumah, supaya kami boleh mendengar firman-Mu dengan tenang Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk duduk diam mendengar firman-Mu, karena kami percaya ada sesuatu yang Kau berikan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Hari ini Kakak Angel mau cerita apa? Orang kaya dan Lazarus yang Miskin. Oke, Kakak cerita dari Lukas 16 ayat 19 ya. Ayat 19 dan sampai ayat 21. Kakak Angel bacain nih, yang lain semuanya dengerin ya. Judulnya adalah Orang Kaya dan Lazarus yang Miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Nah adik-adik, kita lihat nih Lazarus dan orang kaya adik-adik. Mereka hidup di dunia yang sama, tapi keadaannya berbeda. Yang satu miskin, yang satu kaya. Nah kalau kita dengar tadi cerita di ayat 19, orang kaya itu berpakaiannya jubah ungu, artinya berpakaiannya itu dia berpakaian yang bagus. Nah kalau zaman sekarang berpakaian bagus kayak apa sih? Misalnya pakai yang bermodel-model, bermerek-merek, yang mahal-mahal harganya. Iya kok, Iya. kayak baju Kiko nih sekarang. Harganya 10 juta. Wow, mahal banget ya. Iya. Nah, saat itu keadaan orang kaya itu sangat enak sekali. Dia berpakaiannya mewah-mewah. Terus orang kaya ini juga suka bersenang-senang dengan kemewahannya adik-adik. Misalnya dia mungkin kalau sekarang sering-sering jalan ke luar negeri, seminggu sekali jalan-jalan pergi ke luar negeri. Atau mungkin dia punya HP baru, selalu ganti HP baru. Atau dia mungkin punya mainan baru. Pokoknya dia selalu bersenang-senang dengan kemewahannya. Tapi bagaimana ya keadaan Lazarus? Nah di ayat yang ke-20, Lazarus badannya penuh dengan borok. Dia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu adik-adik, dan dia lapar. Wah, jadi adik-adik, keadaannya Lazarus itu sangat terbatas. Dia sangat kekurangan adik-adik. Dia sangat mengalami penderitaan. Bahkan hanya untuk makan saja dia harus mengemis di depan rumah orang kaya itu. Coba? Kasian ya kaya. Dari sisa-sisa, enggak dikasih. Dari sisa-sisanya orang kaya itu dimakanlah yang sisa-sisanya itu adik-adik. Ya sedih banget ya Lazarus ya. Kasian Lazarus. Nah tapi mau tahu nggak apa yang terjadi kepada mereka berdua? Kenapa tuh kak? Mereka berdua akhirnya meninggal adik-adik. Kakak bacain lagi selanjutnya di ayat yang ke-22 sampai 23. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Wah adik-adik, tadinya mereka hidup di dunia yang sama, tapi setelah mereka meninggal, apa yang terjadi? Lazarus dijemput oleh malaikat duduk di pangkuan Abraham. Sedangkan orang kaya tadi kenapa adik-adik? Dia di alam maut, dia menderita, artinya dia masuk neraka adik-adik. Serem banget kok. Serem banget ya. Orang kaya itu tadinya dia punya kemewahan, tapi kenapa dia menderita ya? Dia masuk neraka. Nah, Kenapa ya, adik-adik kok? yang di rumah tahu nggak? Kenapa orang kaya itu masuk neraka? Ya, kenapa? Ayo, ada yang tahu nggak?
Ih, serem ya Kak kalau jadi orang kaya, nanti masuk neraka lagi. Enggak. Ih, masa gitu sih Kak Kiko? Hati-hati ya Kiko. Jadi gini adik-adik, Mimi, Kiko dan adik-adik yang di rumah, kaya itu nggak salah adik-adik, kaya itu juga nggak dosa. Tapi apa adik-adik yang membuat orang kaya ini bersalah apa? Kenapa? Mereka berdua itu memiliki perbedaan sikap yang sangat berbeda. Orang kaya ini tidak peduli dengan orang lain adik-adik. Dia tidak peduli dengan siapa? Lazarus yang ada di depan rumahnya. Karena begitu banyak kemewahan dia, karena begitu banyak kekayaan orang kaya itu, dia sampai lupa adik-adik untuk mengasihi orang. Dia terlena dengan kekayaannya, dia terlena dengan kemewahannya. Jadi orang kaya itu sibuk bersenang-senang dengan kemewahannya sampai dia lupa bahwa sebenarnya di depan rumahnya itu ada orang miskin, ada seorang pengemis yaitu Lazarus, sampai dia nggak peduli adik-adik. Jadi yang membedakan Lazarus dan orang kaya itu adalah sikapnya adik-adik. Sikap orang kaya itu tidak peduli kepada orang lain. Di dalam kelimpahannya dia selalu bersenang-senang sampai lupa untuk memberi. Nah, itu menunjukkan dia nggak bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan adik-adik. Sedangkan Lazarus kenapa adik-adik? Lazarus itu selalu sabar. Ya, Lazarus selalu sabar. Dia di depan rumah, dia tidak membuat kesalahan adik-adik. Dan yang lebih kerennya lagi nih adik-adik, Lazarus itu dia tidak bersungut-sungut, bahkan dia tidak menghujat Tuhan, dia tidak menyalahkan Tuhan. Kenapa ya aku di sini? Kenapa aku menderita? Kenapa aku harus burukan? Aduh aku takut nih Kak, soalnya tadi aku nyalain Tuhan Yesus Kak, gak iya. sayang sama aku. Lazarus itu makanya kenapa dia bisa duduk di pangkuan Abraham. Dia memiliki sikap hati yang bersyukur adik-adik. Dia menunjukkan rasa syukurnya. Dia tidak menunjukkan dia menghujat Tuhan atau dia marah-marah. Enggak, dia selalu sabar. Jadi walaupun dia nggak punya baju bagus, walaupun dia sakit, dia tetap bisa bersyukur Kak. Iya, dia bersyukur sama keadaannya dia. Itu dia yang bikin dia masuk surga. Iya, sedangkan orang kaya itu selalu memboros-boroskan harta-hartanya sampai dia lupa untuk memberi sama orang lain. Akhirnya ya dia adik-adik dia masuk neraka. Nah, jadi kalau kita memboroskan uang kita, kemewahan, itu sama aja menunjukkan kita nggak bersyukur sama Tuhan. Adik-adik harus tahu, semua yang kita terima itu datangnya dari Tuhan. Jadi kita harus bersyukur. Nah, tadi kan Kiko bilang Kiko orang kaya, orang tuanya kaya. Nah, terus Kiko harus bersyukur punya orang tua yang kaya. Adik-adik yang di rumah juga kalau misalnya punya kehidupan yang cukup, misalnya bisa makan, bisa ada mainan, adik-adik harus bersyukur sama Tuhan karena semuanya itu dari Tuhan. Nah, begitu juga dengan Mimi, kalau misalnya Mimi belum bisa beli mainan, belum punya handphone baru, atau adik-adik yang di rumah juga nggak punya mainan juga, nggak punya handphone, harus bersyukur juga. Kita harus belajar dari Lazarus adik-adik, oke? Mimi juga harus belajar dari Lazarus, bagaimana dia sabar sekali, sabar ya, walaupun dia menderita tapi dia tetap bersyukur atas apa yang terjadi, oke? Oke. Nah, kalau gitu adik-adik, Kiko sama Mimi, kalian mengaku nggak kalau itu salah? Iya Kak Angel. Iya. Aku jadi takut nih kayak Lazarus. Iya. Salah kayak orang kaya. Kayak gimana ya? Aduh aku bingung. Iya, ya udah, kalian kan sudah tahu nih, adik-adik yang di rumah juga sudah tahu. Artinya kita selama kita hidup di dunia ini, kita harus bersyukur adik-adik. Adik-adik harus tahu arti orang kaya di dalam Tuhan itu adalah dia mampu mengasihi, dia mampu peduli, dia mampu memberi. Nah, ketika kita melakukan itu semua, itu bukan berarti supaya kita apa? Supaya kita dapat keuntungan, enggak, atau supaya kita dihormati orang lain, enggak. Tapi itu menunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Jadi kita harus bersyukur apapun keadaan kita, oke? Mimi, Kiko? Ya udah, kalau gitu kalian harus baikan.
Coba baikan dulu. Kiko, Ap- mau baikan apa? nggak? Yaudah Mimi, Kiko minta maaf karena tadi Kiko sombong sama Mimi. Iya. Nanti lain kali Kiko beliin Mimi McD deh bareng Wah. sama Kiko. Kakak Angel juga dapat dong. Kiko, mau nggak abis ini? Kakak Angel juga dapat ya Kiko. Iya deh, nanti aku beliin. Kan aku Harus. nggak apa-apa, yang penting pokoknya aku mau beliin deh. Nggak penting aku kaya, yang penting aku mau baik sama semua orang. Iya. Selama kita hidup adik-adik kita harus saling mengasihi, harus saling apalagi memberi, peduli sama orang lain, oke? Iya, aku juga Kak. Aku Mm-mm. minta maaf tadi udah nyalain Tuhan Yesus. Iya. Nah, adik-adik kan tadi udah baikan. Kita juga harus minta ampun sama Tuhan ya. Nanti kan Angel, Tuhan Kenapa? Yesus masih mau gak ya maafin aku? Nanti aku ditaruh di itu lagi di neraka maut. enggak, Tuhan Yesus itu sayang sama semua orang. Pasti dia mau kok mengampuni Kiko. Tuhan Yesus itu sayang sama semua orang karena semua orang itu berharga. Baik kaya, baik bagaimana kekurangannya, baik dia hitam, baik dia putih, baik dia hidungnya mancung atau pesek. Tuhan Yesus sayang sama semua orang. Semua orang itu berharga di mata Tuhan. Wah, baik banget Tuhan Yesus. Iya. Ya udah, semuanya diberkati. Diberkati. Mantap. Adik-adik yang di rumah diberkati. Diberkati. Mantap. Yaudah, kita bersatu dalam doa yuk. Semuanya ikutin Kakak Angel berdoa ya. Oke. Oke, semuanya tutup mata, lipat tangannya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Kami sudah mendengar firman-Mu. Kami sudah mendengar firman-Mu. Ampuni kami Tuhan, Ampuni kami Tuhan. kalau kami sudah sombong, Kalau kami sudah kalau sombong, kami sudah bersungut-sungut, kalau kami sudah bersungut-sungut, kalau kami sudah mengecewakan Engkau. kalau kami sudah mengecewakan Engkau. Ajari kami Bapa, Ajari kami Bapa, supaya kami semua supaya kami semua saling peduli, saling peduli, saling mengasihi dan memberi. saling mengasihi dan memberi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah diberkati. Kami sudah diberkati. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Coba Yeay. Mimi sama Kiko, coba bilang dulu sama teman-temannya, jangan lupa ibadah minggu depan jam berapa? Jam 9.15. Oke, di YouTube channel Sitri Kenisa Bekasi. Dadah. Dadah teman-teman, Dadah. sampai ketemu minggu depan. Dadah.